Awal mula saya usaha ini sebenarnya dari hobi saya waktu kuliah ya. Mengikuti beberapa event-event, kemudian ada yang jual hamster waktu itu. Saya beli satu ekor kalau nggak salah dulu harganya 25.000. Saya bawa ke rumah, kemudian dia malamnya itu langsung beranak banyak. Halo, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja, sehat, dan selalu bahagia. Kembali lagi di channel Bisa Trade. Kali ini kita akan membahas soal bisnis di dunia hewan kecil yang semakin berkembang. Seperti pada judul yang kalian lihat, kita akan membahas soal 3 hewan kecil yang lucu, tapi ternyata punya potensi yang besar di dunia ekspor, yaitu kelinci, hamster, dan merpati. Mari kita pelajari lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yanuar Syaputra. Usia sekarang saya menginjak di usia 33 tahun dan saya berasal dari Tuban, Jawa Timur. Kesibukan saya sehari-hari di sini beternak, sekalian saya juga jual beli kelinci, hamster, dan juga merpati hias. Pada hari Minggu saya juga mengadakan Car Free Day, saya juga berjualan di sana, membawa kelinci, hamster, dan juga merpati hias. Untuk kesibukan saya sehari-hari di sini, setiap pagi saya membersihkan, saya memberi makan peliharaan saya seperti kelinci hias, kemudian ada hamster, ada juga merpati hias. Nah, untuk kesibukan pekanan, saya juga tiap hari Minggu saya mengikuti event Car Free Day di Gor Tuban. Nah, itu saya juga jual beli kelinci, saya juga jual beli hamster dan juga merpati hias di sana. Kalau untuk produk-produk yang saya usahakan sekarang, utamanya saya di kelinci hias, tapi juga saya sering mendapat pesanan untuk kelinci pedaging. Jadi kelinci pedaging itu saya kirim ke Surabaya dalam bentuk karkas atau sudah bentuk daging sama tulangnya. Ada juga yang pembeli yang minat dalam bentuk fillet. Fillet itu istilahnya daging tanpa tulang. Nah, untuk hamster itu setiap hari alhamdulillah ada aja yang di sini beli. Jadi permintaan hamster di Tuban setiap hari itu kurang lebih sekitar 20 sampai 50 ekor per harinya. Kalau untuk kelinci hias permintaannya sebesar kurang lebih 10 sampai 20 ekor per harinya. Kelinci adalah hewan yang sangat menggemaskan dan mudah dirawat. Mereka memiliki banyak jenis, seperti kelinci Flemish Giant yang dikenal karena ukurannya yang besar, dan juga ada kelinci Angora yang terkenal karena bulunya yang lebat. Selain sebagai hewan peliharaan, kelinci juga dipelihara untuk diambil daging dan bulunya. Kelinci merupakan sumber protein yang baik, dan permintaan daging kelinci terus meningkat di berbagai negara, terutama di Eropa. Awal mula saya usaha ini sebenarnya dari hobi saya waktu kuliah ya. Mengikuti beberapa event-event, kemudian ada yang jual hamster waktu itu. Saya beli satu ekor kalau nggak salah dulu harganya 25.000. Saya bawa ke rumah, kemudian dia malamnya itu langsung beranak banyak. Waktu itu kalau nggak salah anaknya ada 9, jadi total saya punya hamster waktu itu 10 ekor. Nah, dari hamster 10 ekor itu sekitar 200 ekor dalam waktu 3 bulan. Nah, dari 200 ekor itu saya mulai kewalahan, mulai kebanyakan. Akhirnya saya tuker dengan kelinci hias. Awal mula kelinci hias yang saya tuker dengan penjual atau toko hewan di sana itu jenisnya seperti ini, seperti English Angora ini. Saya didapat 2 pasang waktu itu anakan kelinci hias. Dari 2 pasang kelinci hias itu kemudian saya kembangkan menjadi sampai 20 pasang waktu itu. Jadi total sekitar 40 sampai 50 ekor kelinci hias saya punya, dan waktu itu saya kewalahan juga. Kemudian saya punya ide bagaimana caranya 40 ekor hias ini tidak merusui kontrakan atau kos-kosan saya. Nah, saya ada ide kerjasama dengan petani kelinci waktu itu di Kabupaten Bogor, tepatnya di Dramaga. Waktu itu saya juga kerjasama, saya pemilik kelincinya, beliau yang bagian perawatan. Jadi setiap ada anakan yang terjual, kita bagi hasil langsung di situ. Untuk perjuangannya lumayan berat ya, karena kita mainnya di binatang, jadi makhluk bernyawa. Makhluk bernyawa itu tingkat kematiannya cukup tinggi. Jadi kalau perawatan itu kita harus benar-benar ekstra. Setiap hari kita harus ngecek satu persatu kondisi hewan kita. Jadi misal seperti kelinci ini kita harus ngecek bagaimana keadaan kupingnya, kakinya, bersin-bersin apa enggak, itu sangat mempengaruhi. Nah, apabila kita melewatkan hal itu, otomatis tingkat kematiannya cukup tinggi. Jadi usaha ini perjuangannya benar-benar di tingkat kematian binatangnya. Dulu sebelum memulai usaha kecil-kecilan kelinci dan hamster ini, saya juga memulai beberapa usaha
yang tergolong ya sepele lah menurut bagi sebagian orang. Saya pernah antri donat waktu itu subuh-subuh, itu udah antri donat dari harga 1.500 per piecesnya saya jual dengan harga 2.000. Dan alhamdulillah tiap harinya rutin seperti itu di kelas bisa menghabiskan 50-100 pieces donat. Dan itu untuk biaya makan saya sehari-hari di sana. Dan yang kedua ada juga bisnis kalau nggak salah pulsa waktu itu. Dari kulaan misal 4.500 saya jual harga 5.500 atau 6.000. Nah, tapi kalau minusnya pulsa kebanyakan diutang sama teman-teman. Jadi lama baliknya itu. Kalau awal usaha kelinci, hamster itu keluarga awalnya belum tahu. Karena itu kan dari hobi saya ya. Lama-lama saya kasih tahu karena saya kewalahan. Saya nelfon orang rumah, Umi, Abi, ini aku punya ternak. Loh, sejak kapan kayak gitu? Terus akhirnya mereka feedbacknya sih alhamdulillah bagus. Ya udah kirim beberapa ekor ke sini ke Tuban. Jadi saya waktu itu bawa pulang hamster itu kalau nggak salah ada 300 ekor dan kelinci kalau nggak salah ada 10 pasang. Di sini dikembangin sama bapak sama ibu. Saya kuliah lagi ke sana. Di sini dijualnya harganya sangat murah karena ya yang beli kan anak-anak kecil. Hamster cuma dibeli 5.000, kalau kelinci paling 25.000. Ya karena ketidaktahuan mereka dan stok di sini sangat banyak, makanya dijual harga murah. Tapi kemudian perlahan saya juga kasih tahu kalau untuk hamster jangan dijual segitu, kita hitung dulu biaya HPP-nya dan lain-lain. Seperti kelinci pun seperti itu. Hamster, negara seperti Amerika Serikat dan Jepang memiliki permintaan yang tinggi untuk hamster, terutama jenis tertentu. Selain itu, pemerintah Hong Kong juga sudah mengizinkan impor hamster kembali setelah di tahun 2022 sempat dihentikan untuk mencegah penularan virus corona dari hewan ke manusia. Nah, untuk hamster di sini saya juga membudidayakan beberapa jenis hamster seperti Campbell, Winter White, Roborovski dan juga Syria. Tapi untuk jenis yang paling banyak saya budidayakan di sini adalah jenis Syria seperti ini. Nah, keutamaan di Syria itu dia size-nya besar, terus motif warnanya dia paling banyak daripada hamster-hamster yang lain. Dia juga jumlah anaknya paling banyak daripada jenis hamster yang lain. Kalau untuk merpati, aku biasanya juga melakukan penjemuran tiap pagi. Jadi kita pindah dulu ke kandang penjemuran, sepasang biasanya. Itu fungsinya sangat banyak. Merpati. Ketika berbicara tentang merpati, kita tidak bisa melewatkan bahwa merpati balap memiliki penggemar yang fanatik. Negara-negara seperti Belgia dan Inggris memiliki komunitas yang besar dan para peternak merpati unggulan seringkali mendapatkan keuntungan yang signifikan. Merpati juga bisa diekspor sebagai hewan peliharaan biasa, terutama jenis hias. Seperti contoh, pada tahun 2019, seekor merpati sangat cepat bernama Armando tercatat laku terjual seharga 1,4 juta US dollar. Awal mula saya balik ke Tuban, ke kampung halaman ini, saya nikah dan sebelum ada usaha ini, saya tuh usaha ikan hias. Waktu itu utamanya di cupang hias. Karena saya juga sebelumnya berpengalaman kontes cupang juga beberapa tahun di Bogor waktu itu. Jadi saya ngadain kontes cupang juga di Tuban. Tapi karena kendala air rumah saya kan menggunakan sumur. Jadi tiap hari itu kurang lebih 3 hari sekali saya ganti. Nah, sampai suatu saat itu air sumur saya kering. Jadi saya mulai berhenti main ikan waktu itu. Dan saya beralih ke usaha kelinci sama hamster. Untuk sekarang ini kesibukan saya sebuah perusahaan properti di Kota Tuban. Dan untuk usaha saya sekarang alhamdulillah udah semi-semi autopilot. Jadi ada beberapa karyawan di sini yang bisa menghandle pekerjaan yang ada di sini. Misalnya seperti tiap pagi dia membersihkan kandang, dia memberi pakan, kemudian dia juga merawat apabila ada yang sakit. Dia juga ada bagian jual belinya sendiri. Tentu saja, selalu ada tantangan yang harus dihadapi dalam proses ekspor. Pertama, regulasi. Setiap negara memiliki regulasi yang ketat mengenai ekspor hewan. Pastikan Anda memahami semua persyaratannya. Kedua, kesehatan hewan. Penting untuk memastikan hewan dalam kondisi sehat untuk mencegah penolakan dari negara tujuan. Yang ketiga, transportasi. Transportasi hewan memerlukan perhatian khusus. Pastikan hewan dalam kondisi nyaman selama perjalanan. Dari beberapa tingkat kematian yang sering terjadi di sini, itu juga
bikin saya hampir down ya. Tapi apa yang bikin saya cinta dengan usaha ini karena saya awalnya emang hobi di binatang. Jadi saya hobi memelihara binatang, saya mencintai mereka. Jadi apapun yang terjadi, saya akan mengusahakan dan memperjuangkan mereka. Untuk harapan kedepannya dalam waktu pendek ini, saya ingin memperluas usaha saya, memperbanyak jumlah indukan. Yang kedua, saya juga ingin memperluas market saya, terutama di luar kota, terutama lagi di luar pulau sih sebenarnya. Kalau di luar kota saya udah sering kirim-kirim, tapi untuk di luar pulau kami masih terkendala di pengiriman seperti itu. Dengan adanya Bisa Trade, sekarang saya lebih mudah untuk memasarkan produk-produk saya seperti kelinci hias yang awalnya saya hanya kirim-kirim ke antar kota, antar provinsi. Sekarang saya juga bisa ada permintaan dari luar negeri. Jadi Bisa Trade sangat memudahkan saya dalam hal memperluas jaringan, memperluas market. Banyak hal kemudahan yang diberikan oleh Bisa Trade. Jika kamu tertarik memulai bisnis ini, berikut beberapa langkah yang bisa kamu ambil. Yang pertama ada riset pasar, kedua jalin kemitraan, dan yang ketiga pelajari regulasinya. Jadi, itu dia pembahasan kita tentang ekspor kelinci, hamster, dan merpati. Mau tahu cerita lainnya? Jangan lupa like kalau kamu suka, share kalau kamu ajak teman kamu belajar, dan subscribe supaya nggak ketinggalan video terbaru. Tunggu apa lagi? Yuk bergabung di Bisa Trade dan pasarkan produkmu hingga ke pasar internasional.